adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, selamat bergabung juga untuk adik-adik kelas 1 di jenjang kelas tengah ya. Hari ini kita sekolah minggunya masih di rumah, tapi semoga nggak mengurangi sukacita dan semangat kamu untuk ikut sekolah minggu secara online. Adik-adik, Kak Susan mau ajak kalian nengok sebentar ke depan. Apa yang lagi bersinar di depan sana ya? Ya, matahari. Terus kalau yang berkicau, suara apa ya? Nah ya, suara burung. Ada matahari, ada burung, semuanya diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan untuk kita semua. Matahari ketika bersinar menandakan bahwa hari sudah mulai pagi. Dan pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi matahari bersinar terang. Ikutin Kak Susan karena kita akan menyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harap semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi, kita mau bersukacita bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harap semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita untuk berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik untuk kami semua. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami juga ingin bernyanyi dengan sukacita. Tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Susan ditemani sama satu kakak yang akan memimpin pujian dan bernyanyi bersama kalian semua. Namanya Kak Evelyn. Kita panggil yuk. Kak Evelyn. Di mana ya Kak Evelyn ya? Kita panggil sekali lagi yuk. Kak Evelyn. Nah, sebentar lagi Kak Evelyn akan keluar untuk bernyanyi bersama dengan kalian semua. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, namaku Kakak Evelyn. Salam kenal semuanya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Apa kabar nih adik-adik? Coba tunjukin jempolnya buat yang ngerasa bahagia hari ini. Dan tunjukin jempol satu lagi buat yang siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yeay, kakak siap juga untuk bersama-sama dengan adik-adik memuji Tuhan hari ini. Sebelumnya, kakak punya 2 pertanyaan nih untuk adik-adik. Coba yang tahu jawabannya, jawab yang kenceng ya di rumah. Yang pertama, apa nama benda di langit yang muncul sehabis hujan? Apa ayo? Pelangi, betul, pintar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa benda yang muncul di malam hari yang cahayanya berkelip-kelip? Apa ayo? Bintang! Hebat, pintar semua adik-adik. Nah, pelangi dan bintang
Itu indah bukan adik-adik? Pelangi dan bintang adalah ciptaan Tuhan loh adik-adik, jangan lupa. Kalau ciptaan Tuhan saja indah, bagaimana dengan Tuhan Sang Pencipta? Apalagi kasih Tuhan terhadap kita ciptaannya. Sungguh indah sekali, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang, dan juga lebih indah dari bunga-bunga di taman. Yuk, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan mensyukuri betapa besar dan indah kasih setia Tuhan terhadap kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita siap untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan bernyanyi dan bergerak bersama. Adik-adik, Kak Susan mau nanya nih, kalau taat itu apa ya? Ya, kalau taat itu nurut ya. Bisa taat sama papa, bisa taat sama mama, bisa juga kalian taat sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya, kita harus rajin ke sekolah minggu. Kita juga mengikuti firman Tuhan. Kita nyanyi yuk, T-A-A-T, taat. Kita nyanyi sama-sama ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik, kita nurut sama Tuhan Yesus. Kita dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tri. Adik-adik semua duduk yang baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memuji Tuhan, dipimpin sama Kak Susan ya. Nah, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan apa? Hati, pikiran, dan berdoa minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Kita akan memuji firman Tuhan ku dengar. 1, 2, 3.
firman Tuhanku dengar. Ku taruh di hatiku, ku ingin taat dan melakukannya. Tuhan, tolonglah aku. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin kami anak-anak-Mu di dalam memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, waktunya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh kami simpan di hati kami dan menolong kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Pimpin juga Kak Tri yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman yang dibawakan dan diceritakan oleh Kak Tri seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami siap, dan saat ini kami akan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai 25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, siapa anak-anak di sini, anak kelas 1, 2, 3 yang minggu lalu ikut semua? Wah, Kak Tri juga sempat loh ikutin semuanya. Minggu lalu kayaknya ada itu ya, ada reporter dari Smile TV. Iya, Kak Vanessa ya, yang membawa satu orang saksi mata yang melihat bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan menolong bangsa Israel hingga bisa lari dari kejaran tentara Mesir, Raja Firaun dan tentaranya. Nah, anak-anak, laut Teberol yang luas, yang dalam, tetapi ketika bangsa Israel kebingungan, ketakutan, Tuhan langsung bertindak, sehingga Tuhan memakai kuasanya menolong Musa untuk bisa membelah laut Teberol. Dan akhirnya anak-anak, laut Teberol terbelah menjadi dua ya. Dahsyat, dinding jalanan yang dilalui menjadi daratan. Jadi bangsa Israel bisa menyeberang laut Teberol. Kiri kanannya adalah dinding air. Dan ketika pasukan Firaun, pasukan Mesir mengejar mereka, dengan dibantu tiang awan dan tiang api, akhirnya bangsa Israel selamat sampai ke seberang. Dan yang terjadi apa anak-anak? Ya, tentara Mesir diporak-porandakan sama Tuhan dan terbercerai-berai di laut Kolsom atau laut Teberol. Nah, anak-anak, hari ini, setelah bangsa Israel aman dari kejaran Mesir, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka. Mereka lanjutkan lagi perjalanan mereka. Lama sekali mereka terus berjalan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, akhirnya mereka sampai di padang gurun Sinai. Ketika mereka sampai di padang gurun Sinai, mereka cepat-cepat mendirikan kemah di depan Gunung Sinai. Mereka mendirikan kemah di padang gurun Sinai, di dekat Gunung Sinai. Bangsa Israel mendirikan kemah. Setelah kemah didirikan, anak-anak, apa yang dilakukan Musa? Ya, Musa yang memimpin bangsa Israel, yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan Mesir. Ya, dia menaikin Gunung Sinai. Untuk apa ya Musa naik ke Gunung Sinai? Untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika di atas Gunung Sinai, Musa bertemu dengan Tuhan.
dan Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan meminta memakai Musa untuk menyampaikan segala firman-Nya kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, Musa mendengarkan dengan baik. Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai dan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Setelah sampai di bawah, Musa langsung mengumpulkan kepala-kepala suku Israel. Nah, ketika kepala-kepala suku, tua-tua suku sudah terkumpul, Musa memberitahu bahwa ketika dia naik di atas Gunung Sinai, Tuhan berpesan. Tuhan berpesan bahwa Tuhan akan menolong, akan menyayangi, akan melindungi, akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka akan menuju tempat yang Tuhan janjikan. Tetapi ada satu yang Tuhan minta, supaya bangsa Israel menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang taat. Nah, anak-anak, Musa juga menyampaikan bahwa Tuhan akan menampakkan diri kepada bangsa Israel, ya, akan bercakap-cakap, berbicara dengan bangsa Israel. Nah, tetapi ada yang Tuhan minta. Apa? Nah, anak-anak, kalau kita bangsa Israel mau bertemu dengan Tuhan nih, ada sesuatu yang harus mereka siapkan. Ya, mereka harus menjadi umat Tuhan yang taat. Yang mereka siapkan adalah apa? Mereka harus mengkuduskan diri mereka, mensucikan diri mereka. Jadi sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, mereka menyiapkan diri mereka. Mereka berpuasa, mereka mencuci jubah-jubah mereka supaya jubah-jubah itu menjadi bersih. Kemudian mereka juga menyiapkan hati mereka, beribadah kepada Tuhan, bertekun di dalam hati mereka sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, akhirnya hari yang ditentukan Tuhan akan menampakkan diri kepada bangsa Israel tiba. Bangsa Israel berkumpul di dekat Gunung Sinai. Nah, ketika mereka berkumpul, ada pesan Tuhan juga, anak-anak. Ya, Tuhan berpesan supaya mereka berkumpulnya ada batas dengan kaki Gunung Sinai. Jadi mereka tidak boleh terlalu menginjakkan kaki mereka di kaki Gunung Sinai, tetapi ada jarak di situ. Nah, anak-anak, ketika mereka semuanya dengan taat mengikuti apa yang aturan-aturan Tuhan yang sudah disampaikan lewat Musa, mereka melihat tiba-tiba di puncak Gunung Sinai terdengar suara guruh, suara halilintar. Kemudian ketika mereka melihat ada asap yang sangat tebal di puncak Gunung Sinai. Dan anak-anak, terdengar juga suara sangkakala. Wah, anak-anak, mereka semuanya kagum melihat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan yang selama ini telah menolong bangsa mereka untuk bisa keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai baik kepada Musa juga kepada bangsa Israel. Kita bisa belajar, anak-anak. Kita juga kalau kita pergi ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, baik itu lewat sekolah minggu online, itu berarti kita berhadapan dengan Tuhan. Jadi, ya, dari cerita ini kita belajar ketaatan bangsa Israel ketika dia mau bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka benar-benar mengkuduskan diri mereka, bahkan baju mereka pun mereka cuci sampai bersih supaya mereka kudus, dan mereka berpuasa, beribadah, berdoa. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar seperti itu. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, kita siapkan hati kita supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan saat beribadah, saat kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar bisa tersimpan di dalam hati kita dan kita dirubah menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, seperti Kak Tri tanya, kalau kalian diundang sama teman kalian ke ulang tahun, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian menyiapkan diri kan
menyiapkan diri dengan baju yang bersih, baju yang cantik, baju yang bagus. Nah, demikian juga kita ke sekolah minggu, kita ikut ibadah sekolah minggu online, kita menghadap Tuhan yang lebih daripada teman kita. Pasti kita juga akan menyiapkan kado buat Tuhan, yaitu hati kita yang kudus. Ya, persiapan juga tubuh kita, baju kita yang bersih untuk kita layak ketika kita beribadah dan mengikuti sekolah minggu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, barusan kita mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau buka kitab kita. Yuk kita buka kitab sama-sama. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Imamat 19 ayat 2. Kakak ulang ya. 1 Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kakak ulangi ya. 1 Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, demikianlah ayat hafalan hari ini adik-adik, agar adik-adik mengingatnya ya. Nah, sekarang kita mau persembahan. Walaupun kita sekolah minggu online, kita bisa persembahan melalui amplop adik-adik. Nanti kita kumpulkan setelah kita bisa bersekolah minggu offline. Nah, adik-adik juga bisa minta bantuan papa mama untuk mentransfer ke rekening BKI Gading Indah. Nah, adik-adik mari kita sekarang berdoa, persembahan, dan juga kita menutup ibadah sekolah minggu online ini ya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan melalui Papa dan Mama. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur dari kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan gerejamu dan juga orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, tolonglah kami, ajarlah kami untuk hidup kudus dan taat selalu kepada firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mohon Tuhan juga tolong untuk orang-orang sekitar kami yang sedang sakit. Tuhan, biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka agar mereka dapat sembuh. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,